Chelsea akan berjumpa Wolverhampton Wanderers pada lanjutan Premier League Game Week ke-22. Pertarungan yang akan terjadi pada Selasa dini hari waktu Indonesia ini akan menjadi partai penutup Premier League Game Week ke-22. Pertemuan pertama mereka di musim ini berakhir dengan skor 6-2 untuk keunggulan Chelsea. Tak ingin kejadian yang sama terjadi di pertemuan kedua nanti, Wolverhampton yang kini dinakodai oleh manajer anyar mereka, yaitu Victor Pereira, mengusung target kemenangan agar terhindar dari ancaman zona degradasi. Target yang sama juga ingin diraih oleh The Blues agar mereka bisa kembali masuk ke zona Champions League atau 4 besar. Siapakah yang akan menjadi pemenang di Stamford Bridge nanti? Apakah sang singa akan kembali terluka? Atau justru sang serigala lah yang akan tersiksa? Berikut adalah prediksi pertandingan Chelsea versus Wolverhampton menurut Corner Blues Indonesia. Dalam konferensi pers terbarunya, Enzo Maresca mengkonfirmasi 4 pemainnya tak ikut serta dalam latihan terakhir dan besar kemungkinan akan absen saat melawan Wolves pada hari Selasa nanti. Pemain-pemain tersebut adalah Cole Palmer dan Levi Colwill yang mendapat tendangan-tendangan di kaki saat menghadapi Bournemouth, lalu Romeo Lavia dan Enzo Fernandez yang mengalami kelelahan atau masalah otot. Meski keempat pilarnya absen, Chelsea akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 pada pertandingan ini. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Robert Sanchez. Robert Sanchez telah menjadi kiper nomor 1 Enzo Maresca sejak awal musim, dan Philip Jorgensen harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menggesernya. Lalu ke posisi back 4 akan diisi oleh Malo Gusto, Tosin, Asamoah, dan Cucurella. Posisi Josh Asamoah masih bisa digeser oleh Trevoh Chalobah jika urusan administrasinya telah selesai. Untuk para fans yang belum tahu informasi ini, masa peminjaman Trevoh Chalobah di Crystal Palace telah dipercepat dan ia telah dipanggil pulang oleh Chelsea. Dalam mengatasi krisis di lini pertahanan, Chelsea memutuskan memanggil pulang Trevoh Chalobah untuk menjadi bagian dari The Blues di sisa musim ini. Jika urusan administrasi dan pendaftaran Chalobah telah selesai, maka bukan tidak mungkin ia akan bermain sebagai starter pada pertandingan melawan Wolverhampton pada hari Selasa besok. Trevoh Chalobah telah kembali ke Cobham dan sudah mengikuti training session bersama para pemain Chelsea. Di posisi lini tengah, Moises Caicedo akan berduet dengan Kiernan Dewsbury Hall. Kombo dari pemain ini layak untuk dicoba karena dua gelandang andalan Maresca, yaitu Lavia dan Enzo, telah diragukan tampil saat melawan Wolverhampton. Di posisi selanjutnya, yaitu posisi sayap kanan, akan diisi oleh Pedro Neto. Lalu bergeser ke posisi nomor 10 atau posisi di belakang striker akan menjadi milik Joao Felix karena melihat kondisi Palmer yang sedang diragukan. Ini adalah kesempatan Joao Felix untuk menunjukkan kualitasnya kepada fans dan juga Maresca. Mampukah Felix menggantikan peran Cole Palmer? Menarik untuk disaksikan pertandingan di hari Selasa nanti. Di posisi sayap kiri ada Jadon Sancho dan seorang striker sudah pasti milik dari Nicholas Jackson. Eksperimen ini tidak ada salahnya untuk dicoba oleh Enzo Maresca agar permainannya tidak mudah terbaca oleh lawan. Dari 5 pertandingan terakhirnya, pola permainan Enzo Maresca mulai terbaca karena ia jarang melakukan rotasi pemain. Padahal komposisi pemain yang Enzo Maresca punya termasuk komposisi yang melimpah. Akan tetapi, mengapa pemain yang bermain hanya itu-itu saja? Dan sudah seharusnya Enzo Maresca untuk melakukan perubahan. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu prediksi jalannya pertandingan. Di pembahasan kedua, yaitu prediksi jalannya pertandingan, Chelsea sudah pasti akan menguasai bola dan mencoba untuk mengincar gol cepat pada pertandingan melawan Wolves besok.
Masalahnya adalah cetak gol menjadi bagian dari problem Chelsea akhir-akhir ini. Para pemain Chelsea belakangan ini sangat kesulitan dalam mencetak gol, dan itulah yang membuat mereka terjun ke posisi 5 klasmen. Apakah ini merupakan kesalahan dari sang manajer? Maka tidak adalah jawabannya. Di aspek ini, para pemainlah yang bertanggung jawab dan mereka harus memperbaiki kualitas finishingnya secepat mungkin jika ingin kembali ke posisi papan atas. Jika permainan melawan Wolves nanti stuck dan tidak ada perubahan dari Maresca atau ia telat melakukan pergantian pemain, maka di aspek ini baru kita boleh menyalahkan sang manajer. Sementara Wolverhampton yang mengandalkan formasi 3-4-2-1 akan melakukan reactive football. Wolverhampton yang sementara ini menduduki posisi ke-17 klasmen sedang dalam kondisi was-was akan ancaman zona degradasi. Memang musim masih panjang dan segala sesuatu bisa terjadi. Wolverhampton tentu tak ingin pulang dengan membawa tangan hampa dari Stamford Bridge. Tentu target dari Wolverhampton adalah meraih kemenangan. Akan tetapi hasil imbang cukup realistis untuk menjadi target dari Victor Pereira. Chelsea tak boleh lengah begitu saja. Mereka harus tetap memainkan gaya sepak bolanya dan wajib mengantisipasi skema counter attack dari posisi wingback Wolves. Chelsea wajib mewaspadai pemain-pemain Wolverhampton yang cukup berbahaya. Siapa sajakah mereka? Mari kita memasuki pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu pemain Wolverhampton yang patut diwaspadai. Di pembahasan ketiga sekaligus terakhir ini, kita akan membahas pemain-pemain Wolverhampton yang wajib diwaspadai. Walaupun mereka sementara ini berada di posisi ke-17, akan tetapi Wolverhampton diisi oleh pemain-pemain yang cukup berbahaya. Pemain-pemain bintang mereka seperti Matheus Cunha yang kini sedang diincar oleh tim-tim besar Premier League macam Man United dan Arsenal wajib diwaspadai oleh lini pertahanan Chelsea. Skill gocekannya dan syuting jarak jauhnya menjadi senjata ampuh untuk bisa mengalahkan The Blues. Wolverhampton juga mempunyai striker bertubuh besar dalam diri Jørgen Strand Larsen. Holding bola dan headingnya juga cukup ditakuti oleh para bek Chelsea. Belum lagi gelandang pengangkut air milik Wolves yaitu Joao Gomez dan pemain-pemain lini serang mereka seperti Gonçalo Guedes yang baru saja mendapat menit bermain reguler setelah pergantian manajer. Lalu Hwang Hee-chan, salah satu bintang dari Asia, dan yang terakhir Pablo Sarabia yang mempunyai akurasi umpan mematikan dari posisi set piece. Wolverhampton tentunya bukan tanpa kelemahan. Lini pertahanan mereka adalah alasan mengapa Wolverhampton berada di posisi papan bawah. Dan tentunya ini harus dimanfaatkan Chelsea untuk meraih kemenangan yang sudah lama mereka rindukan. Berapa prediksi skor menurut kalian Blues? Untuk pertandingan melawan Wolverhampton, Corner Blues Indonesia memprediksi skor tipis 2-1 untuk kemenangan Chelsea. Kalau menurut kalian Blues, berapa prediksi skor Chelsea versus Wolverhampton? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Blues. Berikut adalah preview match Chelsea versus Wolverhampton. Semoga Chelsea lekas membaik dan kembali ke jalur kemenangan. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.